Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Putri Mentari dari Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di sini Ibu diberi kesempatan untuk memberikan materi di kelas kalian, yaitu kelas 12 IPS 1 tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Oke, baik, terima kasih. Oh iya, kalian jangan lupa absen di classroom yang telah Ibu sediakan, karena absen itu sangat penting untuk nilai kalian ya, daftar kehadiran ya. Ya. Kita lanjut. Nah, sayang sekali karena kita tidak bisa bertatap muka, maka kita akan belajar pembelajaran daring hari ini. Semoga kalian disehatkan selalu. Jangan lupa selalu mencuci tangan dan jaga jarak. Apabila kalian keluar rumah, kalian harus memakai masker ya, agar COVID-19 ini terputus. Semoga aja COVID-19 ini segera berlalu agar kalian bisa beraktivitas ke sekolah seperti biasanya. Nah, tujuan pembelajaran di sini, siswa diharapkan mampu memahami pemberdayaan komunitas berbasis kepemilikan lokal dan partisipasi warga masyarakat. Terus yang kedua, siswa mampu menalar dan menjelaskan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke materi. Nah, jadi ada hakikat kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu merupakan hasil dari proses adaptasi turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Nah, jadi kearifan lokal itu menjadi tata nilai kehidupan yang terwarisi antar generasi. Nah, jadi kearifan lokal itu adaptasinya turun-temurun sehingga dijaga sampai sekarang, tetapi dalam kurun waktu yang sangat lama. Sehingga mempunyai kehidupan dari generasi dahulu sehingga dengan generasi sekarang. Nah, begitu. Terus kita lanjut. Menurut asal kata, kearifan lokal terbentuk dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal berarti setempat. Sedangkan wisdom adalah kebijaksanaan. Jadi lokal wisdom kearifan setempat. Nah, jadi lokal wisdom itu dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Terus pada dasarnya kearifan lokal mengacu kepada nilai-nilai dalam masyarakat, keseimbangan alam. Oke, lanjut. Yang pertama, ciri-ciri kearifan lokal itu mampu bertahan terhadap budaya luar. Jadi kalau budaya lain itu masuk, tapi kearifan lokalnya tetap terjaga, masih bertahan. Terus yang kedua, memiliki kemampuan mengkomodasi unsur-unsur budaya luar. Terus yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasi unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Terus yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan. Jadi kearifan lokal itu mempunyai kemampuan untuk mengendalikan agar kearifan lokal itu tidak hancur. Terus itu yang kelima, mampu memberi arah kepada perkembangan budaya. Oke, kita lanjut. Di sini ada fungsi kearifan lokal. Menurut Sirta, kearifan lokal memiliki berbagai fungsi dan makna sebagai berikut dalam buku Mariana 2014. Yang pertama itu berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya nih berkaitan dengan upacara daur hidup. Nah, terus yang ketiga, berfungsi untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, berfungsi sebagai petuah, kepercayaan sastra dan pantangan. Terus yang kelima, bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat serta upacara daur pertanian. Jadi kan setiap kearifan lokal itu ada masih
menggunakan upacara-upacara pertanian. Misalkan upacara pertaniannya itu kita supaya apa, tujuannya untuk apa, tujuannya misalkan untuk supaya tumbuh dengan subur. Nah, seperti itu. Terus keenam, bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur. Terus yang ketujuh, bermakna politik, misalnya dalam upacara ngangkuk, merana, dan kekuasaan patron Cilen. Potensi kearifan lokal yang ada di Indonesia. Beberapa kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Indonesia antara lain kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat. Terus yang kedua, kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kearifan lokal dalam mitos masyarakat. Kearifan lokal dalam bidang pertanian. Terus kearifan lokal dalam cerita budaya, petuah, dan sastra. Oke, kita lanjut. Di sini ada pemberdayaan komunitas. Nah, lalu hakikat pemberdayaan komunitas itu secara etimologis berasal dari daya, yang berarti kekuatan atau pengembangan kemampuan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan. Hakikatnya, pemberdayaan komunitas menurut Wills Kohn dalam buku Sadri 2009 adalah sebuah upaya atau perubahan kemajuan yang sengaja dilakukan atau dikembangkan oleh para anggota sebuah komunitas itu sendiri. Terus tujuan pemberdayaan komunitas itu adalah untuk membentuk individu dalam masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian itu meliputi kemandirian bertindak, berpikir, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Itu menurut Nugroho 2013. Nah, jadi tujuan pemberdayaan komunitas ini membentuk supaya individu pada masyarakat itu bersifat mandiri, ya seperti itu. Baik, kita lanjut. Di sini ada prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas. Menurut Dharma dan Bhatnagar yang mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu yang pertama, minat dan kebutuhan. Nah, jadi minat dan kebutuhan itu artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu pada minat dan kebutuhan nyata pada masyarakat. Nah, jadi pemberdayaan itu akan efektif jika mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat itu apa, seperti apa. Terus yang kedua, organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan atau menyentuh organisasi masyarakat bawah sejak dari setiap keluarga atau kerabat dan sebagainya. Terus ada keragaman budaya. Pemberdayaan memperhatikan adanya keragaman budaya, tetapi perencanaan pemberdayaan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam. Terus yang keempat, perubahan budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya. Jadi setiap budaya itu akan mengakibatkan perubahan budaya. Terus yang kelima, kerjasama dan partisipasi. Jadi pemberdayaan sangatlah efektif jika di dalamnya menggegerkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerja sama. Terus yang keenam, demokrasi dalam penerapan ilmu. Dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menerapkan ilmu yang ingin diterapkan. Nah, jadi penerapan ilmu itu sangatlah penting untuk ada di pemberdayaan komunitas ini, karena penerapan ilmunya itu apa aja yang ingin diterapkan. Nah, itu. Terus yang ketujuh, belajar sambil bekerja, artinya kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat belajar sambil bekerja. Jadi masyarakat itu bisa memperoleh pengalaman kegiatan yang lebih nyata. Terus yang ke-8, menggunakan metode yang sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metode yang selalu disesuaikan dengan kondisi lingkungan fisik, ekonomi, dan nilai budayanya seperti apa. Baik, kita lanjut. Di sini ada partisipasi pemberdayaan komunitas. Jadi partisipasi dan pemberdayaan komunitas itu merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, transportasi budaya. Nah, proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat.
Nah, terus mengapa partisipasi ini sangat penting dalam pemberdayaan? Karena masyarakat adalah fokus utama dan tujuan akhir dari pembangunan. Terus yang kedua, partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan hasrat dan martabat mereka. Terus yang ketiga itu partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Terus yang terakhir, partisipasi ini memperluas zona atau wawasan penerimaan proyek pembangunan. Nah, jadi partisipasi itu sangatlah penting dalam pemberdayaan ya. Oke, baik, di sini ada kalian yang ingin tanyakan. Bila kalian ingin bertanya, silakan kalian bertanya di kolom komentar Classroom yang telah Ibu sediakan. Nah, kita lanjut. Di sini ada evaluasi pemberdayaan komunitas. Jadi, kegiatan melakukan evaluasi itu terhadap pemberdayaan komunitas adalah karena berkaitan dengan kegiatan menilai dan mengukur sesuatu apakah sudah sesuai dengan harapan dan tujuannya. Hal ini sangat diperlukan karena ada evaluasi terhadap suatu program yang dilaksanakan dalam aktivitas pemberdayaan komunitas. Nah, sampai sini kalian paham penjelasan dari Ibu? Kalau tidak paham, kalian bisa menanyakan di kolom komentar Classroom ya. Baik, kita lanjut. Di sini ada tugas mandiri. Tugas mandiri ya. Jelaskan minimal 2 yang dimiliki masyarakat Kalimantan yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Jelaskan saja, kalian memilih 2 yang ada di Kalimantan Selatan. Untuk di Kalimantan saja ya, yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Terus kerjakan hanya di kertas lembar, foto lalu dikirimkan di Classroom. Dikumpul pada jam 7 pagi besok dikumpulnya ya. Harap perhatikan waktu pengumpulan tugas tersebut. Jika tidak ada maka nilainya akan kosong. Jadi kalian jangan tidak mengerjakan ya. Nah, jadi bagi siswa-siswi yang mengerjakan dengan telatan atau baik, maka akan Ibu beri nilai plus. Saatnya merakit. Bambu yang dipilih karena mempunyai batang yang lentur dan tidak mudah patah. Ini sangat cocok digunakan sebagai bahan untuk membuat penyuring. Sedangkan rotan menjadi pengganti tali yang sangat kuat jika digunakan untuk mengikat. Tapi jangan lupa, kita harus hati-hati dengan duri tajam yang menempel di seluruh bagian tumbuhan ini. Dengan sangat lihai, jari-jari Yuli menyusun potongan bambu dan rotan sehingga alat sudah mulai terlihat. Dan saya mulai paham seperti apa alat yang akan dibuatnya. Nah, jadi udah. Tuh. Jadi udah nih. Ini ada perangkap ini namanya apa tadi, Bang? Penyuring. Penyuring. Jadi udah nih penyuringnya tuh. Udah kelihatan kan tuh bentuknya. Nah, ini pintu masuk buat ikannya nanti. Sekarang tinggal cari tempat pasangnya ya. Umpan. Oke. Umpan sama tempat pasang. Oke, lanjut, Bang. Itu kita. Kini saya dan Yuli tinggal mencari tempat yang pas untuk meletakkan penyuring di aliran sungai. Gimana, Bang? Sini. Oke. Nah, ini udah sampai di lokasi pemasangan. Jadi apa namanya nih, Bang? Penyuring. Perangkap ini penyuring bahasa sininya. Ini umpan juga udah ada, ubi. Nah, biasanya kalau ada ubi, ada kepiting masuk ke dalam. Nah, ada kepiting biasanya juga itu jadi masanya ikan. Jadi di sini ada rantai makanan lagi di sini. Keren banget. Mantap. Di situ, Bang. Yuk. Ayo, Bang. Ya, harus keras ya. Ya, ke bawah. Sip. Aman? Sip. Lanjut. Oke dah, penyuringnya udah kepasang.
Jadi emang penyuling ini sengaja ditaruh di arus yang deras. Jadi begitu ikan masuk dan posisinya miring, nancep kayak gini nih. Jadi begitu ikan masuk, terus makan umpannya, terus dia mau lari ke atas, itu nggak bisa. Mau balik lagi juga nggak bisa, kepalanya udah masuk duluan ke atas karena kerucut ujungnya, mengecil. Jadi ikannya nggak bisa muter balik. Benar-benar kejebak di perangkap itu. Mantap. Dan kini saya tinggal menunggu ikan masuk ke dalam penyuring. Lama kita sini bang ya? Ya kan? Jadi di sini udah hampir setengah hari. Ini dikit lagi akan kita cek, saya sama Bang Yuli. Tanggung nih, dikit lagi akan ngecek penyuringnya apakah sudah ada isi ikannya atau belum, efektif atau enggak perangkap itu. Akhirnya, waktu yang ditunggu pun tiba. Saya penasaran, plus khawatir, kira-kira ada atau tidak ya ikan yang masuk ke dalam penyuring. Ada, dapat 1 ekor. Apa deh, hampala. Tapi dia bener-bener nyangkut. Tuh siripnya bener-bener nyangkut tuh. Nah, sudah cukup pembelajaran hari ini dari Ibu. Terima kasih atas pembelajaran hari ini, partisipasi kalian hari ini. Terima kasih banyak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua untuk menambah ilmu-ilmu dan wawasan yang dalam mengenai kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Terus hari ini adalah hari terakhir Ibu mengajar di SMA 12 Banjarmasin. Terima kasih banyak partisipasinya, terima kasih banyak. Ibu akhiri, semoga lain kali kita bertemu lagi dengan bertatap muka. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.